seluruh keluarga suami pergi berlibur ke Anyer. Sementara itu, saya menderita radang usus buntu dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat. Suami saya menelepon, memaksa saya mentransfer 60 juta rupiah agar mereka bisa bersenang-senang. Ibu saya langsung berkata, 60 juta kepalamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita bisa bertemu di sini adalah sebuah takdir. Jadi jangan ragu untuk saling memberikan kata-kata yang paling penuh kasih. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari selalu sehat dan selamat menikmati cerita ini. Rasa sakit itu datang sekitar pukul 2 dini hari. Awalnya hanya nyeri samar di sekitar pusar. Perasaan yang saya kira disebabkan oleh makan malam yang tidak tercerna dengan baik. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, rasa sakit itu mulai bergeser ke perut kanan bawah, melilit setiap jengkal usus saya seolah-olah seseorang sedang memegang pisau tumpul, dengan kejam mengiris daging saya sayatan demi sayatan. Saya meringkuk di ranjang besar, keringat dingin bercucuran membasahi piyama sutra yang saya kenakan. Kamar itu gelap gulita, hanya terdengar suara dengkuran Budi yang teratur dan tanpa beban. Pria yang sah menjadi suami saya. Ia tidur membelakangi saya, terbungkus selimut tebal, tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang, mencoba mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Tangan saya gemetar dan dingin. Mas, Budi, bangun, Mas. Perutku sakit sekali, aku tidak tahan lagi. Antar aku ke rumah sakit. Suara saya serak dan terputus-putus karena kejang yang terus-menerus. Budi bergerak, menggumamkan sesuatu dengan kesal. Menarik selimutnya dengan kasar, dan menepis tangan dingin saya dari bahunya. Orang tidur jangan diganggu. Kamu gila ya menelepon jam segini? Kalau sakit, ke dapur sana buat air jahe, jangan ganggu aku. Besok pagi aku masih harus pergi ke Anyer pagi-pagi bersama Ibu dan Ratih. Kekasarannya bagaikan sember air es yang disiramkan ke harapan kecil seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit. Rasa sakit itu menjalar hingga ke dada, membuat saya sesak napas. Dengan sisa tenaga, saya berusaha keluar dari kamar tidur. Saya berpegangan pada dinding koridor, selangkah demi selangkah merangkak ke depan pintu kamar ibu mertua saya. Saya mengetuk pintu, ketukan yang lemah, namun penuh keputusasaan. Bu, tolong, Bu. Pintu terbuka. Bu Susi, ibu mertua saya, berdiri di sana dengan piyama kusut, wajahnya mengeras karena kesal, alis tatonya yang gagal berkerut. Ia menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina, melihat kondisi saya yang menyedihkan, berlutut di lantai, sambil memegangi perut dan terengah-engah. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, tanpa membungkuk untuk membantu menantunya berdiri, ia mengangkat dagu dengan suara melengking khasnya. Ada apa ini? Tengah malam begini mau memanggil arwah di rumah ini? Kalau sakit perut, minum obat pencernaan. Kamu ini cuma pura-pura, aku tahu akal bulusmu. Kamu tidak rela kami sekeluarga pergi ke Anyer, jadi kamu pura-pura sakit. Akting untuk cari perhatian, kan? Jangan coba-coba merusak perjalanan Budi dan Ratih. Kamar hotel sudah dipesan, mobil sudah disewa. Besok kami sekeluarga tetap pergi. Ada atau tidak ada kamu, tidak ada bedanya. Keributan itu membangunkan Ratih, adik ipar saya yang licik dan pemalas di kamar sebelah. Ia menjulurkan kepalanya, rambut keritingnya berantakan, menatap saya dengan sebelah mata lalu ikut menimpali ibunya. Mbak Dewi, kalau Mbak iri karena aku mau jalan-jalan sama teman-teman, jangan pakai cara licik begini. Jadi perempuan kok egois? Kamu sakit benaran atau pura-pura, besok pagi saja baru ketahuan. Jangan ganggu tidur kami semua, capek tahu. Kata-kata mereka meresap ke telinga saya, setiap katanya begitu jelas. Rasa sakit fisik yang merobek-robek isi perut saya tiba-tiba menjadi kabur dibandingkan dengan kekejaman dan sikap dingin keluarga ini yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya mengangkat mata saya yang merah dan berair menatap ketiga orang itu. Budi sudah keluar dari kamar, berdiri melipat tangan menatap saya seolah-olah saya ini seekor anjing kurap. Ibu mertua dan adik ipar saya berdiri dengan tangan di belakang. Wajah mereka penuh dengan penghinaan dan kebencian. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat memanggil ambulans atau sekadar mendekat untuk menanyakan keadaan saya dengan baik-baik. Saya mengertakkan gigi, menelan kembali air mata yang hampir jatuh.
Di bawah cahaya lampu koridor yang kekuningan, saya berkata pada diri sendiri. Lihat baik-baik, Dewi. Inilah keluargamu. Inilah orang-orang yang selama ini kamu hidupi dengan kerja kerasmu. Saya tidak lagi memohon. Dengan kemarahan yang memuncak, saya menopang diri ke dinding, terhuyung-huyung berdiri, dan berbalik ke kamar untuk mengambil tas, mengabaikan cemoohan menyakitkan dari Bu Susi di belakang saya. Tuh, kan, kalau tidak ada yang nonton, langsung bisa berdiri sendiri. Dasar orang kampung picik. Saya menahan sakit, menyeret langkah saya, yang berat keluar dari rumah yang saya beli dengan keringat dan air mata saya sendiri, untuk menyelamatkan nyawa saya sendiri. Sesampainya di gerbang, udara lembab dan embun pagi yang dingin dari fajar di utara Jakarta menerpa wajah saya, membuat saya menggigil. Perut saya kejang hebat. Begitu sakit hingga saya harus menggigit bibir sampai berdarah, agar tidak pingsan di depan rumah. Saya merogoh ponsel, dengan panik memesan taksi. Waktu 15 menit menunggu taksi terasa seperti seabad. Ketika lampu depan mobil itu samar-samar memasuki gang kecil, saya hampir pingsan dan ambruk di depan pintu gerbang. Sopir taksi itu adalah seorang pria parubaya. Begitu melihat wajah pucat saya dan tangan yang memegangi perut, ia panik, bergegas keluar mobil, membuka pintu, dan membantu saya masuk ke kursi belakang. Mbak, kenapa ini? Usus buntu atau Maak? Keluarganya mana? Kok dibiarkan pergi sendirian tengah malam begini? Pak, tolong antar saya ke UGD rumah sakit terdekat. Cepat, Pak, saya tidak tahan lagi. Saya berkata dengan suara serak, napas terengah-engah. Keringat deras membasahi jok kulit mobil. Taksi itu melesat di tengah keheningan malam kota. Di bawah lampu jalan yang berkelebat, saya meringkuk di kursi belakang, kedua tangan mencengkeram perut. Sopir taksi itu terus melirik melalui kaca spion, sesekali memberi semangat. Sabar ya Mbak, sebentar lagi sampai rumah sakit. Penyakit akut seperti ini bahaya, telat sedikit bisa fatal. Perhatian tulus dari orang asing membuat hati saya terenyuh, terasa sangat pahit. Mengingat wajah dingin dan acuh tak acuh suami, ibu mertua, dan adik ipar saya tadi, hati saya benar-benar membeku. Saya memejamkan mata, dalam kesakitan, yang membuat kesadaran saya kabur, seluruh masa muda saya terlintas kembali seperti film yang diputar lambat. 5 tahun menjadi menantu, saya seperti kerbau yang membajak sawah, penurut dan pasrah. Budi hanyalah seorang karyawan rendahan dengan gaji pas-pasan. Hanya pandai perhitungan dengan istri dan pamer kepada orang lain. Ibu mertua saya adalah contoh ibu tiri yang kejam, yang selalu menganggap menantu sebagai orang luar, tambang emas untuk ia kuras. Ratih, si pemalas dan suka pamer, sudah 3 tahun lulus kuliah, tapi tidak mau bekerja, hanya pandai merengek minta uang pada kakak iparnya untuk membeli tas dan sepatu bermerek. Seluruh pengeluaran di rumah itu, dari tagihan listrik, air, makanan, hingga uang untuk kondangan kerabat pihak suami, semuanya saya yang tanggung. Saya bekerja siang dan malam untuk membangun aset, membeli rumah, membeli mobil. Namun di mata mereka, saya selamanya hanyalah sebuah mesin ATM, tanpa perasaan, tanpa hak untuk sakit. Perjalanan mereka ke Anyer besok, dari biaya transportasi, hotel, hingga uang jajan, juga saya yang sudah transfer uang mukanya. Tapi tadi, ketika saya meregang nyawa, mereka malah menganggap saya pura-pura sakit karena tidak rela mengeluarkan uang. Senyum sinis dan pahit terukir di bibir saya, bercampur dengan rasa asin air mata kesedihan. Mereka bukan manusia. Mereka adalah sekawanan lintah darat yang telah menghisap darah saya selama bertahun-tahun. Dan sekarang ketika saya hampir mati, mereka dengan mudahnya lepas tangan untuk melindungi kesenangan egois mereka. Rasa sakit fisik tiba-tiba menjadi kecil di hadapan luka raksasa yang menganga di jiwa saya. Aku bodoh sekali, saya menggumam. Kedua tangan saya mencengkeram spray taksi begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Kesadaran itu datang terlambat, tetapi begitu kejam. Jika saya mati malam ini, ketiga orang itu pasti akan dengan santainya mengurus pemakaman saya, lalu kembali membagi-bagikan harta saya. Tapi Tuhan belum mengizinkan saya mati, dan saya juga tidak akan membiarkan diri saya lemah lagi. Saya mengertakkan gigi, berpegangan pada pintu mobil, dan berjanji pada diri sendiri. Lewati malam ini, hidupmu akan menjadi lembaran yang baru. Ruang gawat darurat pada pukul 3 pagi masih ramai dan kacau.
Suara sirene ambulans merobek keheningan malam. Sopir taksi yang baik hati itu telah memanggil perawat untuk membawa brangkar ke pintu mobil untuk membawa saya masuk. Saya berbaring di brangkar besi yang dingin. Langit-langit melintas di atas pandangan saya, detak jantung saya tak beraturan seiring dengan setiap dorongan roda. Seorang dokter muda dengan wajah serius mendekat, dengan cepat memeriksa saya. Ia menekan beberapa jari dengan kuat ke perut kanan bawah saya, lalu tiba-tiba melepaskannya. Arg! Saya menjerit ngeri, rasanya seperti seseorang baru saja merenggut sebagian isi perut saya, dan melemparkannya keluar. Nyeri lepas, kan? Mual? Demam ringan. Dokter itu menoleh ke perawat, suaranya tegas dan akurat. Radang usus buntu akut, diduga ada tanda-tanda akan pecah. Segera lakukan USG abdomen dan tes darah darurat. Siapkan ruang operasi sekarang juga. Putusan dokter itu seperti petir di siang bolong. Tapi anehnya, saya merasa pikiran saya begitu tenang. Saya didorong melalui serangkaian tes cepat. Ketika kembali ke UGD, dokter memegang hasil tes di tangannya, melihat sekeliling lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Keluarga pasien di mana?" Harus ada keluarga yang menandatangani surat persetujuan operasi sebelum kami bisa membawanya ke meja operasi. Kondisinya memburuk. Usus buntu yang pecah bisa menyebabkan peritonitis, itu mengancam nyawa. Tolong segera panggil keluarganya. Keluarga. Dua kata itu terdengar begitu pahit. Saya dengan gemetar memegang ponsel, menatap layar. Pukul 4 pagi. Saya ragu-ragu menekan nomor Budi untuk terakhir kalinya, bukan untuk memohon dia datang, tetapi untuk menghancurkan sisa ilusi terakhir saya tentang apa yang disebut ikatan suami istri. Nada sambung yang panjang bergema di ruangan yang berbau antiseptik. Tut tut tut, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia mematikan panggilannya. Segera setelah itu, sebuah pesan singkat dan kasar masuk. Jangan ganggu orang tidur, besok pagi mau berangkat pagi. Jangan ganggu lagi, kalau kamu sakit, beli obat sendiri. Saya tertawa, tawa yang tercekat di tenggorokan, menyakitkan tetapi anehnya melegakan. Air mata terakhir untuk Budi jatuh ke permukaan ponsel. Selesai sudah, tidak ada lagi yang perlu disayangkan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saya menyeka air mata, menekan nomor ibu kandung saya, Bu Hartini. Ibu saya adalah seorang wanita baja, suaminya meninggal lebih awal, seorang diri membangun bisnis, seorang pedagang terkenal di pinggiran kota. Beliau berwawasan luas, cerdas, dan mencintai saya lebih dari nyawanya sendiri. Baru dering kedua, telepon di seberang sana sudah diangkat. Suara ibu saya jernih, sama sekali tidak mengantuk, seolah-olah firasat seorang ibu telah memberitahunya bahwa putrinya dalam masalah. Dewi, nak, kenapa menelepon ibu jam segini? Ada apa? Mendengar suara ibu, semua kekuatan dan ketegaran yang saya bangun seketika runtuh. Saya terisak. Bu, aku di UGD Rumah Sakit Harapan Bunda. Dokter bilang aku radang usus buntu dan terancam pecah, harus segera dioperasi tapi butuh keluarga untuk tanda tangan surat. Bu, tolong aku. Apa? Di seberang sana terdengar suara gaduh, suara barang-barang berjatuhan. Suara ibu saya panik, tetapi segera berubah menjadi tegas dan berwibawa. Bu di mana? Keluarga suamimu mana? Kenapa kamu ke rumah sakit sendirian? Nak, tenang, berikan teleponnya pada dokter, biar ibu bicara. Ibu segera ke sana, suruh dokter siapkan ruang operasi. 15 menit lagi ibu sampai. Saya memberikan telepon kepada dokter. Ia berbicara singkat dengan ibu saya lalu mengangguk, memberi isyarat kepada perawat untuk menyiapkan brangkar. Berbaring di brangkar yang bergerak di sepanjang koridor dingin, menatap lampu langit-langit yang terang benderang, saya memejamkan mata. Di saat hidup dan mati, hanya ikatan darah yang menjadi satu-satunya sandaran. Keluarga suami, mereka hanyalah parasit dalam hidup saya, menghisap darah saya untuk hidup. Setelah malam ini, saya akan menendang mereka keluar dari hidup saya. Ketika saya sadar, sinar matahari pagi yang terik menembus tirai jendela ruang pemulihan. Bau antiseptik menusuk hidung, tubuh saya kaku, dan area perut terasa nyeri samar. Tapi perasaan sakit yang merobek-robek dari semalam telah hilang. Operasi berhasil. Saya sedikit bergerak, napas saya kembali teratur.
Saya memandang sekeliling ruang rumah sakit yang putih, sunyi, dan kosong. Saya melihat ponsel saya tergeletak rapi di meja kecil samping tempat tidur. Saya meraih ponsel. Pukul 10.30 pagi. Layar menampilkan beberapa notifikasi pekerjaan, satu pesan dari operator, tetapi sama sekali tidak ada panggilan tak terjawab dari Budi, Bu Susi, atau Ratih. Seharian istri tidak ada di rumah, tidak ada yang tahu kemana saya pergi, hidup atau mati. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Mereka sibuk berdandan, sibuk berkemas, sibuk bersukacita untuk liburan ke pantai yang saya bayar dengan hasil kerja keras saya. Tiba-tiba, layar menyala, sebuah pesan muncul. Pengirim. Suami. Saya menyeringai, jari-jari dingin saya membuka pesan itu. Bukan pertanyaan, kamu di mana? Sudah baik kan? Tulisan Budi terpampang jelas, dingin, dan kejam seperti belati yang menusuk lurus ke dada. Urus dirimu sendiri. Keluargaku mau liburan, sudah dijadwalkan, tidak bisa dibatalkan. Jangan manja, makanan di kulkas panaskan sendiri. Ingat, transfer lagi 10 juta ke rekening Ratih. Katanya uang DP hotel masih kurang. Saya membaca pesan itu berulang-ulang. 3 kata keluargaku mau pergi dan permintaan uang yang tak tahu malu di akhir kalimat itu seperti vonis mati untuk pernikahan 5 tahun saya. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Setetes air mata pun tidak jatuh. Hati saya saat ini seperti bongkahan es 1000 tahun, dingin, keras, dan benar-benar mati rasa. Saya membayangkan saat ini ketiga ibu dan anak itu sedang bersantai di mobil sewaan yang mewah. Ratih sibuk selfie dan memposting di Facebook. Bu Susi mengunyah sirih sambil menjelek-jelekkan menantunya kepada teman-temannya di mobil. Dan Budi, ia gembira karena tidak ada istri yang cerewet sehingga ia bisa bebas minum bir. Mereka menginjak-injak rasa sakit saya yang diambang kematian untuk menikmati uang saya. Bagus sekali, saya berbisik. Suara saya begitu dingin hingga saya sendiri terkejut. Ikatan suami istri sampai di sini saja. Mulai saat ini, saya tidak punya suami, tidak punya ibu mertua, apalagi adik ipar. Mereka mengandalkan kesabaran saya, mengandalkan saya yang selalu menjaga nama baik keluarga dengan patuh mengeluarkan uang. Mereka berhayal bahwa saya takut dicap janda, takut cerai, sehingga mereka bisa seenaknya menginjak-injak saya. Tapi mereka lupa satu hal, seekor anjing yang terpojok pun akan melawan, apalagi seorang wanita yang didorong ke jurang antara hidup dan mati. Bajingan-bajingan itu akan saya tunjukkan pada mereka akibat dari kekejaman. Permainan ini, giliranku yang menjadi sutradaranya. Saya melempar ponsel ke samping, perlahan memejamkan mata untuk beristirahat. Saya butuh kekuatan, saya butuh kejernihan pikiran untuk mempersiapkan pembersihan total, menyapu sampah keluar dari rumah dan hidup saya. Pintu kamar rumah sakit tiba-tiba terbuka. Ibu saya, Bu Hartini, masuk, membawa rantang berisi bubur, termos air panas, dan berbagai macam keperluan pribadi. Rambutnya sedikit acak-acakan, beberapa helai uban terlihat di keningnya, matanya yang biasanya tajam kini merah dan bengkak. Melihat saya terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang infus tertancap di tangan, ia menjatuhkan semua barang bawaannya, bergegas memeluk saya. "Nak, putriku, kenapa bisa sampai begini? Ya Tuhan, aku membesarkanmu seperti ini, menjagamu seperti telur di ujung tanduk, tapi membiarkan mereka menyiksamu sampai jadi begini?" Tangisan ibu menghancurkan hati saya. Semua kekuatan yang baru saja saya bangun, seketika runtuh di hadapan air mata kesedihan dari ibu yang melahirkanku. Saya memeluk lengannya, menempelkan wajah saya ke tangannya yang kasar, dan mulai berbintik-bintik, terisak. "Bu, aku tidak apa-apa, aku masih hidup. Jangan menangis, hatiku sakit." Ibu saya menyeka air matanya yang tajam mengamati sekeliling kamar rumah sakit yang kosong. Ia menggeram, setiap kata keluar dari sela-sela giginya. "Budi mana? Ibu mertua bajinganmu itu mana? Menantu operasi usus buntu darurat, diambang kematian, tapi tidak ada satupun dari keluarga suami yang datang. Katakan sejujurnya pada ibu, mereka kemana?" Saya menarik napas dalam-dalam, dengan tenang menceritakan seluruh kejadian semalam. Dari bagaimana saya meminta tolong tapi diabaikan, bagaimana saya harus naik taksi sendirian ke UGD,
dan juga pesan permintaan uang dari Budi pagi ini untuk pergi liburan ke Anyer. Semakin ia mendengar, wajah ibu semakin mengeras. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Udara di dalam ruangan terasa begitu menyesakkan. Brak! Ibu saya memukul meja besi di samping tempat tidur hingga bergetar. Ia berdiri, matanya yang merah menyala-nyala karena amarah. Sebagai seorang pebisnis, ia sudah cukup banyak makan asam garam kehidupan dan tidak pernah takut pada siapapun. Dan kemarahannya saat ini benar-benar menakutkan. Bajingan! Sialan! Keluarga kami tidak beruntung menikahkan putri kami dengan gerombolan parasit itu. Mereka pikir putriku tidak punya siapa-siapa yang melindunginya jadi mereka bisa seenaknya. Mereka salah besar. Ibu saya menunjuk ke arah pintu, suaranya yang lantang menggema di seluruh koridor. Dewi, ibu larang kamu bersabar 1 hari pun lagi. Ceraikan bajingan itu, hartamu, rumahmu. Ambil kembali semuanya, jangan biarkan mereka menikmati 1 sen pun. Ada ibu di sini? Ibu mau lihat apa yang berani mereka lakukan padamu. Melihat kemarahan dan cinta tanpa batas dari ibu, jurang antara hidup dan mati yang saya alami semalam tiba-tiba menjadi tonggak yang cemerlang yang membangkitkan jiwa saya. Kasih sayang seorang ibu yang suci sangat kontras dengan sikap tidak tahu berterima kasih dan kejinya keluarga suami. Saya mengangguk, tatapan saya tegas dan dingin. Ibu tenang saja, aku tidak akan bodoh lagi. Nyawaku, aku yang selamatkan. Uangku, aku yang gunakan. Biarkan saja, Bu. Akan aku buat mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan dan kehilangan segalanya. Ibu saya sedikit tenang. Ia duduk, membuka rantang berisi bubur merpati yang harum, menyendok setiap suap, meniupnya hingga dingin, lalu menyuapi saya. Kehangatan semangkuk bubur buatan ibu menyebar ke seluruh tubuh, memberiku energi baru. Saya makan dengan patuh, membiarkan ibu menyeka wajah saya, merapikan rambut saya yang kusut. Di kamar rumah sakit ini, di tengah cinta kasih ibu yang tak terhingga, sebuah rencana balas dendam yang kejam dan tuntas diam-diam terbentuk di kepala saya. Silakan bersenang-senang, wahai para parasit. Badai akan segera menerjang kalian. Berbanding terbalik dengan suasana berbau antiseptik dan rasa sakit luar biasa yang baru saja saya alami, dunia maya keluarga suami saya dipenuhi dengan kemewahan dan pujian palsu. Ratih, adik ipar pengangguran saya itu, sedang asyik melakukan siaran langsung di Facebook. Drama pamer mereka di Pantai Anyer mulai mencapai puncaknya. Di lensa kamera Ratih yang bergoyang-goyang, sebuah meja penuh hidangan laut mewah disajikan di sebuah restoran paling mewah di tepi pantai. 3 ekor lobster besar bakar keju, seekor kepiting raja raksasa yang merah menyala, puluhan tiram segar, udang kipas goreng garam, dan 2 botol anggur impor mahal dipamerkan dengan norak. Ratih berpose sambil memonyongkan bibir ke kamera, suaranya yang cempreng dan berisik. Halo semuanya, hari ini Tuan Putri Ratih traktir teman-teman makan sepuasnya di Anyer, ya. Perjalanan ini semua Ratih yang bayar, jadi makan saja sepuasnya, uang bukan masalah. Sekelompok teman parasitnya yang berjumlah 5 atau 6 orang bersorak, bertepuk tangan, dan berkerumun untuk bersulang sambil menjilat. Memuji Ratih, seolah-olah dia adalah seorang sosialita sejati. Kamera beralih ke Budi dan Bu Susi, suami saya, pria yang semalam dengan dingin menepis tangan istrinya yang sekarat, kini mengenakan kacamata hitam bermerek tentu saja, dibeli dengan uang saya, duduk menyilangkan kaki, mengisap cerutu seperti seorang sultan properti. Ia bersulang dengan teman-teman Ratih, tertawa terbahak-bahak sambil pamer. Nikmati saja, teman-teman. Kakak iparmu yang urus semuanya. Kalau kurang, tinggal bilang Mbak Dewi kalian transfer dalam sekejap. Bu Susi tak mau ketinggalan. Ia mengenakan gaun sutra bermotif bunga yang mencolok, kalung emas 30 gram berkilauan di lehernya, tangannya memegang kelapa muda dengan payung kertas berwarna merah muda, berpose seperti seorang nyonya besar yang sedang menikmati masa tuanya. Ia terus-menerus melirik ke layar ponsel putrinya, berbicara dengan suara keras agar teman-teman arisannya di kampung mendengar. Angin lautnya sejuk sekali, ibu-ibu. Seumur hidup saya, tidak butuh apa-apa, cukup punya anak laki-laki yang hebat cari uang untuk ajak ibunya jalan-jalan dan anak perempuan yang berbakti. Hidup ini singkat, harus dinikmati dengan makanan mewah seperti ini baru sepadan.
Saya melihat setiap frame, mendengar setiap kata kosong mereka, dan tidak lagi merasa marah, hanya rasa jijik yang memualkan. Mereka berakting begitu dalam, sampai mungkin mereka sendiri percaya bahwa mereka benar-benar bagian dari kelas atas. Teman-teman Ratih tidak tahu bahwa Tuan Putri Ratih mereka tidak pernah punya uang lebih dari 2 juta di dompetnya. Seluruh kartu kredit yang ia pegang adalah kartu tambahan atas nama saya. Mereka juga tidak tahu bahwa Sultan Budi yang mereka lihat gajinya hanya 12 juta sebulan, cukup untuk minum kopi dan rokok sehari-hari. Dan bakti yang dibanggakan Bu Susi sebenarnya dibeli dengan keringat, air mata, dan bahkan darah seorang menantu yang ia anggap seperti sampah. Saya hitung-hitung, hanya untuk pesta hidangan laut mewah itu saja, ditambah dengan biaya kamar VIP di hotel mewah, jumlah uang yang mereka hambur-hamburkan pasti tidak kurang dari 60,70 juta. Mereka yakin bahwa seorang menantu yang selalu sabar seperti saya, seorang istri yang takut pada omongan mertua, pasti akan dengan terpaksa mentransfer uang untuk melunasi tagihan mereka. Mereka mengandalkan pengorbanan saya, sebagai hal yang wajar. Tapi sayangnya, mereka lupa bahwa kartu kredit tambahan Ratih sudah saya laporkan ke bank untuk diblokir sejak saya berada di taksi menuju rumah sakit. Dan mesin ATM bernama Dewi telah habis terbakar menjadi abu sejak semalam. Saya merapikan selimut, menekan tombol keluar dari video siaran langsung Ratih. Ibu saya yang sedang mengupas apel di samping saya, melihat wajah pucat saya, namun dengan mata yang tajam dan dingin. Ia tersenyum sinis. Biarkan saja mereka naik setinggi-tingginya, nak. Semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Makan harta orang lain, suatu hari akan muntah darah. Sekarang kamu istirahat saja biar cepat pulih. Drama yang seru masih akan datang. Saya menggigit sepotong apel yang renyah. Rasa manisnya menyebar di ujung lidah. Benar, saya sedang sangat sabar menghitung mundur, menunggu telepon dari orang-orang yang tidak tahu diri itu. Pukul 12.30 siang, tepat seperti dugaan saya, telepon di atas meja berdering. Layar menampilkan nama suami yang menyala terang. Kamar rumah sakit tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya terdengar bunyi monitor detak jantung yang berdetak teratur. Saya menarik napas dalam-dalam, meletakkan telepon di perut, menggeser layar untuk menjawab, dan menyalakan loudspeaker agar saya dan ibu bisa sama-sama mendengar. Kamu ini main-main apa? Hah, Dewi. Di seberang sana, suara Budi terdengar berat, penuh amarah dan kehilangan kendali. Tidak ada satupun pertanyaan tentang keadaan saya, tidak ada kekhawatiran. Begitu membuka mulut langsung menuduh dan menyalahkan. Saya menjaga suara saya setenang mungkin, menjawab dengan dingin. Aku melakukan apa sampai kamu harus berteriak seperti itu? Jangan pura-pura polos. Kenapa kartu tambahan Ratih diblokir? Kamu gila ya memblokir kartu di saat seperti ini? Cepat, transfer 60 juta ke rekeningku sekarang. Kami baru selesai makan, tagihan seafoodnya 25 juta, ditambah 35 juta untuk sisa pembayaran hotel dan tiket masuk taman bermain sore ini. Teman-teman Ratih berdiri di sini semua. Kamu mau mempermalukan keluarga ini di depan umum? Hah, transfer sekarang juga. Budi memerintah dengan nada seorang kaisar. Nada suaranya yang angkuh dan otoriter menganggap uang saya seperti uang di sakunya sendiri. Suara bising dari restoran terdengar melalui telepon, diselingi dengan keluhan Ratih. Mas, suruh Mbak Dewi cepat. Teman-temanku pada lihatin, nih. Malu banget. Saya menyeringai. Mata saya bertemu dengan mata ibu yang penuh amarah di seberang saya. Seketika, bayangan saya yang merangkak kesakitan di lantai dingin semalam, bersilangan dengan bayangan mereka, yang berdiri angkuh di depan kasir restoran mewah. Saya tertawa, tawa kecil yang mengejek namun penuh dengan penghinaan yang mendalam. 60 juta? Kok sedikit? Kenapa tidak suruh Ratih pesan lobster biru sekalian untuk oleh-oleh tetangga? Saya menyindir. Budi terdiam sejenak, mengira saya bercanda. Ia membentak, berhenti menyindir. Jangan buang-buang waktu, kamu di rumah pura-pura sakit tidak bekerja, setidaknya buka ponselmu dan transfer. Jadi menantu di keluarga ini, pelit sama mertua dan suami, nanti di luar tidak akan bisa angkat kepala. Cepat, aku sudah tidak sabar. Dengarkan baik-baik. Budi. Suara saya tiba-tiba menjadi tajam, setiap kata yang keluar setajam silet, memotong putus semua sisa ikatan kasih sayang.
Semalam usus buntuku pecah dan aku baru saja dioperasi darurat. Saat aku merangkak ke pintu kamar kalian memohon pertolongan, kalian bilang aku pura-pura sakit karena pelit. Sekarang aku terbaring di rumah sakit antara hidup dan mati. Kalian menelepon memaksaku mentransfer 60 juta untuk membayar foya-foya kalian. Di seberang sana tiba-tiba hening selama beberapa detik. Mungkin Budi sedikit terkejut, tapi sifat egoisnya yang sudah mendarah daging membuatnya gagap lalu berteriak lagi. Kak, kamu operasi usus buntu apa hubungannya? Operasi ya sudah operasi, memangnya bisa mati? Kami ini sedang terjebak di restoran. Kalau kamu tidak transfer uang, kami bayar pakai apa? Pakai daun? Masalah sepele dibesar-besarkan. Benar. Kalian bayar pakai apa? Pikirkan saja sendiri. Saya menggeram setiap kata, menumpahkan semua kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun ke dalam sebuah pernyataan yang dinginnya menusuk tulang. Uangku, mulai sekarang tidak akan kalian nikmati lagi. 1 rupiah pun tidak. Kalau bisa makan, ya bayar sendiri pakai uang kalian. Urus diri kalian masing-masing. Apa? Kamu bilang apa? Hei perempuan sialan, berani kamu. Suara melengking Bu Susi menyela, memak-maki dengan keras. Tanpa membiarkannya selesai, saya dengan tegas menekan tombol merah. Tiit, bunyi bip yang kering bergema, membawa kepuasan yang luar biasa. Tangan saya dengan cepat bergerak, saya memblokir nomor Budi, memblokir nomor Bu Susi, memblokir Facebook, WhatsApp, dan semua cara kontak Ratih. Semuanya diblokir total. Saya menatap ibu, menghela napas lega seolah baru saja mengangkat tumor ganas. Ibu saya mengangguk setuju, menepuk pahanya. Harus begitu. Potong usus buntu, potong juga keluarga bajingan itu. Nak, sekarang kita lihat saja para parasit itu mau bayar pakai apa tagihan sultan mereka. Lama setelah itu, berkat video dan serangkaian postingan yang membongkar aib mereka di grup-grup media sosial oleh teman-teman parasit Ratih, barulah saya bisa membayangkan skenario memalukan dari drama keluarga suami saya di restoran seafood itu. Saat itu, setelah telepon saya putus, Budi seperti orang gila, terus-menerus menelepon kembali, tetapi hanya mendapat nada sibuk yang panjang dan tanpa harapan. Ia panik memeriksa WhatsApp, Messenger, semuanya menunjukkan pesan pengguna ini tidak tersedia. Wajah Bu Susi pucat pasi, keringat dingin bercucuran membuat lapisan bedak tebal di wajahnya luntur. Ratih berdiri mematung, tangannya memegang kartu kredit tambahan yang sudah diblokir, bibirnya bergetar, kartunya gagal transaksi. Mas, Mbak Dewi, dia benar-benar memblokirku. Di depan kasir, pemilik restoran yang bertubuh subur dan penuh perhiasan emas di tangannya, tatapannya mulai berubah dari ramah menjadi curiga. Teman-teman Ratih kini berkerumun, bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa, Ratih, kartunya error? Biar aku yang bayar dulu, ya? Kata salah satu dari mereka pura-pura baik. Tapi Ratih tahu betul, teman-temannya ini kalau pergi main hanya modal badan, mana mungkin punya 25 juta untuk membayar. Iya, Bu, tunggu sebentar, sinyal HP saya lagi jelek. Budi yang berkeringat deras mencoba tersenyum kaku, tangannya terus menekan-nekan ponselnya yang tak berguna. Setelah menunggu 15 menit, kesabaran pemilik restoran habis. Ia menggebrak meja, brak, tagihan panjang itu melayang. Suara wanita pesisir yang nyaring menggema di seluruh area restoran. Hei, keluarga ini mau main-main ya? Sinyal jelek apanya, sudah 5 kali gesek kartu tidak bisa. Makan 3 lobster, minum 2 botol anggur impor, pesan kepiting raja, sekarang mau kabur tidak bayar? Kalau tidak punya uang, makan di warteg sana. Pamer makan mewah buat apa? Panggil polisi ke sini. Biar cepat selesai. 2 kata panggil polisi membuat Bu Susi lemas, hampir pingsan. Teman-teman Ratih yang melihat situasi memanas, perlahan-lahan menyelinap ke pintu, ada yang pura-pura ke toilet lalu kabur, meninggalkan ibu dan kedua anaknya itu sendirian di tengah kepungan para pegawai restoran yang berbadan tegap. Tidak ada yang ingat lagi pada Tuan Putri Ratih yang mentraktir semua. Yang ada hanyalah tatapan menghina dan tunjukkan jari dari puluhan pengunjung lain. Mbak, tolong beri kami waktu. Uang tunai saya tertinggal di hotel. Budi tergagap, mencoba membela diri. Wibawa sultannya, yang tadi sudah lenyap, digantikan oleh postur membungkuk dan gemetar seorang pria tak berduit. Waktu apanya? Serahkan uangnya atau tinggalkan barang berharga.
Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Pemilik restoran mengayunkan tangannya. Beberapa petugas keamanan segera berdiri melipat tangan memblokir pintu. Terpaksa, dalam rasa malu yang luar biasa, Bu Susi sambil menangis sesenggukan dengan gemetar melepaskan kalung emas 30 gram di lehernya, anting-anting, dan cincin kawinnya, melemparkannya ke meja. Budi harus mengertakkan gigi melepaskan jam tangan bermerek, hadiah ulang tahun dariku tahun lalu, untuk digadaikan. Ratih menangis meraung-raung, menyembunyikan tas palsunya di belakang punggung, karena takut disita. Pemilik restoran mengambil perhiasan dan jam tangan itu, memeriksanya, lalu dengan sinis melemparkan kembali kwitansinya, emasnya bolehlah. Jam tangannya biar saya cek dulu asli atau palsu. Sore nanti bawa uang tunai untuk tebus. Lewat 24 jam, saya jual. Pergi sana, jangan bikin pemandangan jadi jelek. Ketiga ibu dan anak itu seperti 3 ekor ayam yang dicabuti bulunya. Dengan lesu menundukkan kepala keluar dari restoran di tengah tawa cemooh dan siulan ejekan dari kerumunan. Topeng kemewahan mereka terkoyak, memperlihatkan sifat asli para parasit yang kosong. Dan itu baru hidangan pembuka untuk rangkaian hari-hari tragis mereka. Meninggalkan restoran, langit anyir di tengah hari terasa panas membakar kulit. Ketiga ibu dan anak itu berjalan gontai di sepanjang jalan aspal, tak ada yang berbicara. Ratih berjalan sambil sesenggukan. Tangannya tak henti-hentinya menelepon teman-temannya, tapi semua nomor tidak aktif. Para parasit itu sudah menghilang entah kemana. Belum berhenti di situ, drama berlanjut ketika Ratih panik, membuka Facebook. Kurang dari 1 jam setelah keributan di restoran, sahabatnya sendiri telah memposting tulisan panjang yang membongkar aibnya di grup-grup besar universitas dan lingkungan mereka. Spill, Sultan Gadungan, pamer norak, ngutang 25 juta di restoran sampai dilucuti emasnya. Disertai dengan serangkaian foto dan video yang memperlihatkan Bu Susi sedang melepaskan kalungnya, Budi dengan wajah pucat, dan Ratih yang meringkuk bersembunyi di belakang ibunya. Di kolom komentar, ratusan komentar sinis dan kutukan saling bersahutan, menghina kesombongan keluarga ini. Arg, bajingan. Mereka menjebakku, Bu. Ratih menjerit, melempar ponselnya ke tanah, lalu duduk jongkok di trotoar sambil meraung-raung. Kariernya sebagai Sultan Gadungan, untuk memikat pria kaya hancur dalam sekejap, menjadi bahan tertawaan seantero jagat maya. Bu Susi menampar punggung putrinya dengan keras, membentak, nangis apanya, gara-gara kamu ajak teman-temanmu itu, gara-gara kamu minta makan lobster, sekarang aku kehilangan semua emas simpananku, dasar tidak berguna. Budi menggerutu menendang-nendang angin. Sudah, diam semua. Kembali ke hotel ambil barang, baru kita pikirkan lagi. Malunya sudah sampai ke ubun-ubun, masih sempat menangis. Tetapi ketika mereka berhasil menyeret diri kembali ke lobi hotel bintang 4 di tepi pantai, sember air dingin kembali menyiram wajah mereka. Resepsionis hotel menghentikan ketiganya, dengan sopan namun sangat tegas. Maaf, Bapak dan Ibu, uang muka kamar Bapak dan Ibu hanya 30%. Tadi pagi, Ibu Dewi menelepon untuk membatalkan kartu jaminan, dan meminta Bapak dan Ibu melunasi sisa 70%, ditambah biaya tambahan, totalnya 15 juta. Silakan dilunasi untuk melanjutkan menginap. Jika tidak, kami terpaksa meminta Bapak dan Ibu untuk check out sebelum pukul 14.00. Mata Budi terbelalak, ia menggebrak meja. Kalian ini bisnis bagaimana? Hah, kami sedang menginap, seenaknya diusir. Resepsionis tidak gentar, segera memanggil petugas keamanan lobi. 2 pria tinggi besar berseragam hitam mendekat, melipat tangan, dan menatap tajam ke arah Budi. Budi menelan ludah, kakinya gemetar, tidak berani berkata apa-apa lagi. Tidak punya uang sepeser pun, kartu diblokir, uang tunai ludes, ketiga ibu dan anak itu terpaksa menelan pil pahit, naik ke kamar untuk mengemasi pakaian mereka, dan diusir dari hotel di tengah teriknya, matahari pukul 2 siang. Mereka menyeret koper melintasi puluhan jalan kecil, dengan susah payah menemukan sebuah penginapan kumuh yang tersembunyi di gang sempit dan lembab, dengan tarif Rp250.000 semalam. Karena tidak punya uang, Budi terpaksa menggadaikan ponselnya di pegadaian di ujung gang, untuk mendapatkan sedikit uang tunai, untuk membayar kamar dan tiket bus besok.
Kamar penginapan itu berbau apek dan rokok murah. Dindingnya berjamur, kipas angin di langit-langit berderit, AC-nya sudah rusak entah sejak kapan, dan di sudut ruangan kecoak berkeliaran. Bu Susi melempar tasnya ke tempat tidur yang keras, membuat debu beterbangan. Ia merebahkan diri, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang dipukul. Ratih yang gatal-gatal karena digigit kutu kasur, duduk memeluk lutut di sudut sambil mengumpat. Sepanjang malam mereka tidak tidur, tidak ada lobster, tidak ada anggur, tidak ada kasur empuk, hanya ada suara nyamuk, panasnya udara, dan perut yang keroncongan. Mereka terjaga semalaman, dan dalam kelaparan serta kejengkelan itu, mereka mulai memupuk kebencian yang gila terhadap saya. Pukul 7 pagi keesokan harinya, 3 sosok kucel dan lelah menyeret koper berjalan kaki menuju terminal bus pusat Anyer. Melihat penampilan mereka saat ini, tidak ada yang akan mengenali keluarga bangsawan yang kemarin pamer di media sosial. Rambut Bu Susi acak-acakan, gaun sutranya yang mencolok kusut dan penuh keringat. Budi kuyu, janggutnya tumbuh tak teratur, matanya cekung. Ratih berjalan terseok-seok di belakang, tangannya tak henti menggaruk bekas gigitan nyamuk yang bengkak di kakinya. Dengan sisa uang gadaian yang sedikit, mereka tidak berani naik taksi, juga tidak cukup uang untuk membeli tiket bus limosin mewah seperti saat berangkat. Budi terpaksa membeli 3 tiket bus ekonomi paling murah, jenis bus reyot yang suka menjejalkan penumpang dan barang di sepanjang jalan. Begitu naik ke bus, bau keringat asam, bau ikan asin, bau terasi, dan bau mabuk kendaraan langsung menusuk hidung, membuat Ratih hampir muntah. Ya Tuhan, bau sekali, Bu, aku tidak mau naik bus ini, jorok dan kotor begini. Bagaimana aku bisa duduk? Ratih menutup hidung sambil berteriak. Seorang kenek yang galak mendorongnya masuk dengan kasar, membentak, kalau tidak mau, turun. Ini bus cari duit, bukan mobil pengantin, jangan pilih-pilih. Masuk cepat, kasih jalan buat yang lain. Ketiga ibu dan anak itu didorong hingga ke barisan kursi paling belakang. Sempit, panas, mereka harus berdesakan di antara karung-karung barang dan para pekerja kasar. Bus mulai berjalan, berguncang hebat di jalanan berlubang. Panasnya musim kemarau ditambah dengan udara pengap menyulut api kemarahan yang sudah membara di hati mereka sejak semalam. Tidak ada yang punya uang untuk membeli sebotol air mineral atau sepotong roti untuk mengganjal perut, lapar dan terhina, mereka mulai saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, Budi. Bu Susi mencubit paha putranya dengan keras, mengumpat. Laki-laki takut istri. Kamu tidak bisa mendidik istrimu. Kamu biarkan istri kampunganmu itu naik ke kepala, dia memutus bantuan di tengah jalan, membuatku malu di depan umum, kehilangan semua emasku. Untuk apa aku melahirkanmu? Hah? Budi dengan kesal menepis tangan ibunya, balas membentak dengan suara serak. Ibu diam, ibu pikir aku senang, aku juga kehilangan jam tangan belasan juta. Kalau ibu hebat, kenapa kemarin tidak bayar sendiri? Kenapa semua dilimpahkan padaku? Sudah. Ibu dan Mas sama-sama tidak berguna. Ratih menjerit, air mata dan ingusnya bercampur. Gara-gara kalian berdua, aku dijauhi teman-temanku, aibku dibongkar di internet. Seluruh kampus menghinaku sebagai sultan gadungan. Aku tidak punya kesempatan lagi dapat suami kaya. Ini semua gara-gara si Dewi itu, si perempuan sialan itu sengaja menjebak kita. 3 kata si perempuan sialan itu seketika menyatukan kembali 3 orang yang sedang saling serang itu menjadi satu kubu. Dalam pikiran mereka yang sempit dan egois, semua kesalahan dan penghinaan ini bukan karena sifat parasit, dan tidak tahu terima kasih mereka, tetapi karena pengkhianatan saya. Mereka bersama-sama menghujat dan mengutuk saya dengan kata-kata paling keji. Sampai di rumah, akan aku kuliti dia. Akan aku usir dia dari rumah ini, biar dia jadi gelandangan. Budi menggeram, matanya memerah. Bu Susi menimpali, meludah ke lantai bus. Benar, dia pikir operasi usus buntu sudah selesai, sampai di rumah, akan aku paksa dia berlutut minta maaf. Kembalikan 2 kali lipat emas yang hilang, kalau tidak, aku panggil semua kerabat untuk menampar wajah anjing betina itu. Mereka menggeram seperti binatang buas yang terluka, dengan angkuh merencanakan untuk memberi saya pelajaran. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa rumah yang mereka ancam akan usir saya itu sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Pukul 3 sore,
Sinar matahari yang terik menembus kaca rumah sakit, menerangi koridor yang sepi. Saya sedang berbaring memejamkan mata, tangan saya masih terpasang infus. Dokter mengatakan kesehatan saya pulih dengan sangat baik, luka operasi laparoskopi sudah kering, mungkin beberapa hari lagi saya bisa pulang. Ibu saya baru saja tertidur di kursi lipat di samping tempat tidur setelah semalaman menjaga saya. Semuanya tenang dan damai. Tiba-tiba, serangkaian suara gaduh dan cacua merobek keheningan ruang perawatan. Dia di kamar mana? Perempuan sialan itu di kamar mana? Minggir, biar aku cari dia. Suara melengking khas Bu Susi terdengar dari ujung koridor, diikuti oleh suara langkah kaki yang menghentak-hentak dan tendangan pintu dari Budi dan Ratih. Mereka baru saja turun dari bus butut, tanpa mandi atau ganti baju, langsung menyerbu ke rumah sakit untuk melampiaskan amarah mereka pada saya. Pintu kamar 402 saya ditendang hingga terbuka, brak, membentur dinding putih. Ibu saya terkejut, belum sempat mengerti apa yang terjadi, tiga sosok itu sudah menyerbu masuk seperti badai beracun. Saya perlahan membuka mata, setengah duduk bersandar di bantal. Tatapan saya yang dingin menyapu ketiga orang yang baru saja masuk. Mereka kucel, lusuh, dan menyedihkan hingga terlihat konyol. Rambut Bu Susi acak-acakan seperti sarang burung. Wajahnya yang berbedak tebal luntur karena keringat. Budi dengan janggut tak terurus. Mata merah, lengan kemeja digulung asal-asalan. Ratih berdiri di belakang. Wajahnya bengkak dan terus menggaruk bekas gigitan nyamuk di kakinya. Hei, perempuan sialan. Kamu di sini enak-enakan, sementara kami sekeluarga dipermalukan di jalan. Hah! Bu Susi maju, jarinya yang berkutek merah menunjuk lurus ke wajah saya, berteriak. Dasar menantu kurang ajar. Ular beracun. Kamu berani memblokir kartu, kamu biarkan restoran melucuti semua emas kami, hotel mengusir kami ke jalanan. Kamu ini makhluk apa? Kok jahat sekali? Melihat saya hanya diam menatap dengan tatapan dingin, tanpa rasa takut atau menangis seperti biasanya, darah Budi mendidih. Ia melangkah maju, menggeram, kamu bisu, hebat sekali kamu. Kamu menjebak untuk mempermalukan keluargaku, membuat Ratih kehilangan muka di depan teman-temannya. Hari ini kalau aku tidak menghajarmu sampai sadar, kalau aku tidak mengajarimu cara menjadi istri, aku bukan Budi. Mengatakan itu, Budi menerjang, mengayunkan lengannya yang besar ke arah wajah saya, berniat menampar. Ia pikir, seperti biasa, saya akan meringkuk ketakutan dan menerima pukulan, akan menangis memohon ampun. Tapi kali ini, saya tidak menangis, juga tidak menghindar. Saya duduk tegak di ranjang, sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum penuh cemoohan. Pukul saja. Saya dengan dingin melontarkan dua kata. Pukul yang keras, biar semua orang lihat, laki-laki yang hidup dari uang istri, yang pamer di luar, hari ini punya hak apa untuk memukulku? Kata-kata saya tepat mengenai titik paling memalukan dari Budi. Ia terdiam sejenak. Wajahnya berubah masam, karena kebenaran telanjang yang terungkap. Matanya memerah karena marah dan terhina, tapi sifat kasar dan patriarkinya tidak mengizinkannya mundur. Ia menggeram seperti binatang buas, lengannya terangkat lebih tinggi, berniat menggunakan kekerasan untuk menaklukkan perlawanan terakhir saya. Plak! Sebuah tamparan keras terdengar, menggema di seluruh ruangan. Tapi yang ditampar bukan saya, melainkan Budi. Ibu saya, Bu Hartini, dengan penampilan anggun dan dingin seorang wanita yang telah malang melintang di dunia bisnis, melesat ke depan saya dengan kecepatan kilat. Tamparan dengan sekuat tenaga itu, membawa serta seluruh kemarahan seorang ibu yang sakit hati karena anaknya, mendarat telak di pipi kiri Budi, membuatnya terhuyung mundur 3 langkah, punggungnya membentur meja. Ia memegangi wajahnya, menatap ibu mertuanya dengan kaget. Kamu mau pukul siapa? Hah, bajingan. Kamu mau pukul putriku di depanku. Ibu saya menggeram, matanya memancarkan tatapan setajam silet, mengeluarkan aura membunuh yang membuat Ratih di belakangnya ketakutan. Kamu itu siapa? Laki-laki badan besar, gaji pas-pasan, numpang di rumah yang dibeli putriku, menghabiskan setiap sen dari keringat dan air matanya. Sekarang dia baru selesai operasi, kamu datang dengan badan kotormu mau berlaku kasar. Hah? Bu Susi melihat putranya dipukul, langsung melompat seperti cacing kepanasan. Ia menyingsingkan lengan baju, berdebat. Anda berani memukul anak saya?
Anda mengajari anak Anda seperti apa sampai dia berani memblokir kartu, memutus jalan hidup suami dan ibu mertuanya saat bepergian? Ini urusan keluarga kami, Anda orang luar, jangan ikut campur. Aku ikut campur, memangnya kenapa? Ibu saya melangkah maju, memaksa Bu Susi mundur. Ia berkacak pinggang, suaranya tegas dan jelas, menghancurkan semua alasan busuk keluarga suami saya. Buka mulut busukmu itu, dan dengarkan baik-baik. Putriku bukan tambang emas untuk keluarga parasit sepertimu. Dia menderita usus buntu akut, kesakitan merangkak mengetuk setiap pintu kamar memohon diantar ke rumah sakit. Apa yang keluarga kalian lakukan? Kamu menuduhnya pura-pura sakit, anak laki-lakimu menepis tangannya, agar bisa tidur nyenyak untuk pergi jalan-jalan. Keesokan paginya, dia terbaring di meja operasi menghadapi hidup dan mati. Keluarga kalian malah pergi makan lobster, minum anggur, lalu mengirim pesan memaksanya transfer 60 juta. Kalian pikir keluarga kami sudah mati semua sehingga kalian bisa seenaknya menindas anakku? Hah? Bu Susi tergagap. Wajahnya pucat pasi, ingin membantah tetapi argumen tajam ibu saya seperti batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Saya duduk di ranjang, menancapkan paku terakhir ke peti mati pernikahan busuk ini. Suara saya terdengar datar, dingin, dan tanpa emosi. Tamparan tadi itu balasan dari ibu untukku. Seharusnya aku yang menamparmu sejak malam kau bilang aku harus urus diriku sendiri. Kalian menangis karena kehilangan emas, jam tangan, diusir dari hotel, dihina di internet? Itu adalah harga yang harus dibayar karena hidup sebagai parasit dari keringat orang lain. Uangku bukan daun yang jatuh di jalan untuk membiayai kesombongan dan gaya hidup pamer kalian. Rati dengan marah berteriak, Mbak jahat sekali. Mbak menghancurkan nama baikku. Tunggu saja, akan kuberitahu semua orang wajah aslimu. Silakan saja kau sebarkan. Saya menatap lurus ke adik ipar pemalas itu, menyeringai. Kamu pikir aku masih peduli dengan nama baik murahanmu itu? Mulai saat ini, aku dan keluarga kalian putus hubungan. Pergi dari hadapanku, sebelum aku panggil keamanan untuk mengusir sampah seperti kalian. Ketegasan saya membuat Budi tertegun. Ia tidak pernah melihat Dewi yang penurut dan sabar bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Ia tergagap, menunjuk wajah saya. Kamu berani. Kamu sudah makan hati macan? Ya, tepat pada saat itu, pintu kamar sekali lagi terbuka lebar. Sebuah suara yang dalam namun sangat tegas terdengar dari belakang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Yang baru saja masuk adalah Dr. Bima, dokter kepala UGD yang telah menyelamatkan hidup saya malam itu. Bersamanya ada 2 perawat jaga. Melihat pemandangan kacau, barang-barang berantakan, dan wajah penuh amarah dari ketiga anggota keluarga suami saya, wajah tampan Dr. Bima langsung mengeras. Ia melangkah cepat masuk ke kamar, berdiri di antara saya dan gerombolan Budi, matanya yang tajam menyapu penampilan kumal mereka. Saya sudah mendengar teriakan dan makian kalian dari koridor. Ini rumah sakit, tempat perawatan, bukan pasar ikan tempat kalian datang membuat keributan. Dr. Bima membentak. Suaranya memancarkan wibawa seorang profesional medis. Bu Susi yang terpojok, melihat dokter masuk langsung berganti peran menjadi korban. Ia menepuk-nepuk pahanya sambil meratap. Aduh, dokter, tolong, dokter, lihatlah betapa sialnya keluarga kami. Menantu kurang ajar ini menindas kami, bahkan memukul anak saya ini. Tolong, dokter, adili keluarga kami. Diam. Dokter Bima memotong. Menunjuk lurus ke arah Bu Susi tanpa basa-basi. Keluarga Anda punya hak apa untuk bicara soal urusan keluarga? 2 malam yang lalu, pasien ini menderita radang usus buntu yang terancam pecah, harus memanggil taksi sendiri ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Rumah sakit meminta keluarga datang menandatangani surat operasi, kalian mematikan telepon, menolak menjawab. Kalau bukan karena ibu kandungnya yang datang terburu-buru dari luar kota, pasien ini sudah meninggal karena peritonitis. Di mana kalian saat itu? Kalian telah menelantarkan pasien antara hidup dan mati. Sekarang dia baru saja melewati masa kritis. Kalian datang untuk memaki dan menyerangnya. Etika profesi saya tidak mengizinkan saya menoleransi orang-orang yang tidak punya perasaan seperti kalian. Kata-kata tajam Dr. Bima, yang membongkar kejahatan mereka seperti tamparan tak terlihat yang bertubi-tubi mendarat di wajah ketiga ibu dan anak itu.
Beberapa pasien dan keluarga dari kamar sebelah mulai berkerumun di luar pintu, berbisik-bisik. Budi membeku, wajahnya pucat. Ia mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. Dokter, urus saja pasien, jangan ikut campur urusan keluarga orang lain. Istri saya yang didik, saya akan membawanya pulang sekarang juga. Mengatakan itu, ia maju hendak meraih tangan saya, tetapi Dokter Bima lebih cepat. Ia menepis tangan Budi dengan kasar, lalu menoleh ke perawat dengan tegas. Segera panggil tim keamanan. Laporkan ada sekelompok orang melakukan kekerasan dan mengganggu ketertiban di area pemulihan, mengancam kesehatan pasien. Minta mereka untuk mengawal orang-orang ini keluar. Sekarang juga. Mendengar kata keamanan, Ratih ketakutan, menarik-narik baju ibunya mundur. Bu Susi gemetar. Kurang dari 2 menit, 5 petugas keamanan berbadan tegap, berseragam, dengan tongkat di pinggang, sudah tiba di depan pintu. Silakan ketiga orang ini keluar. Rumah sakit tidak menerima orang yang membuat keributan, kata kepala keamanan dengan tegas. Tidak bisa melawan, tidak bisa membantah lagi. Ketiga ibu dan anak itu seperti tikus basah, dengan lesu menundukkan kepala keluar dari kamar. Tapi penghinaan mereka belum berakhir. Di sepanjang koridor, puluhan pasang mata dari dokter, perawat, dan pasien lain tertuju pada mereka. Bisikan dan tunjukan jari terdengar di mana-mana. Ya Tuhan, keluarga macam apa itu? Istri dioperasi malah datang untuk memukul. Laki-laki parasit, hidup dari istri tapi sok jagoan. Sudah aku rekam videonya, nih. Sebarin ke internet biar kapok. Cemoohan itu menusuk telinga, mengoyak habis topeng moral palsu keluarga mereka. Ratih menutupi wajahnya sambil menangis. Bu Susi berjalan terseok-seok seperti orang linglung. Dan Budi, ia menggigit bibirnya hingga berdarah, berjalan dalam keheningan di tengah cemoohan dan tatapan hina dari kerumunan. Drama pamer mereka telah resmi berakhir dengan cara yang paling memalukan, dan yang mengusir mereka dari panggung tak lain adalah saya. 5 hari setelah keributan itu, saya resmi keluar dari rumah sakit. Dokter Bima secara pribadi memeriksa kembali luka saya, dengan ramah mengingatkan jadwal kontrol dan pantangan makanan. Tatapan matanya menunjukkan simpati dan penghargaan yang sulit digambarkan. Saya mengangguk, berterima kasih pada pria yang telah menyelamatkan nyawa saya di malam paling kelam dalam hidup saya. Saya tidak kembali ke rumah di pusat kota. Ibu menjemput saya langsung ke villa tamannya di pinggiran kota yang tenang, melangkah melewati gerbang besi besar, mencium aroma bunga kenanga yang terbawa angin, hati saya terasa ringan, sebuah kelegaan total. Malam itu, setelah saya selesai makan sup ayam ginseng, ibu membawa masuk seorang pria parubaya berjas rapi yang membawa tas kulit hitam. Dia adalah Pak Wibowo, seorang pengacara berpengalaman yang terkenal dalam menangani kasus perceraian dan sengketa harta, juga teman bisnis lama ibu. Selamat malam, Mbak Dewi. Saya sudah mendengar semua ceritanya dari ibu Anda, kata Pak Wibowo sambil duduk di sofa. Berkas gugatan Anda sudah saya siapkan kerangkanya. Sekarang, Mbak hanya perlu menyediakan bukti kekerasan, rekening koran, bukti bahwa Mbak adalah satu-satunya yang menanggung semua biaya hidup keluarga suami, dan pesan-pesan ancaman serta pemerasan dari si Budi itu. Saya akan mengurus gugatan cerai sepihak secepat mungkin, melindungi hak-hak Mbak secara maksimal. Saya mengangguk, menyerahkan ponsel dan setumpuk berkas rekam medis serta kwitansi rumah sakit. Semuanya sudah saya kumpulkan dan simpan. Cerai itu mudah, Pak, kata saya tersenyum sinis. Tapi saya yakin keluarga Budi tidak akan menyerah begitu saja. Mereka sudah terbiasa menjadi. Ibu saya tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Ia berdiri, berjalan ke brankas di dinding, dan mengeluarkan sebuah amplop yang tersegel rapi. Ia meletakkannya di meja, mengeluarkan sebuah sertifikat hak milik, SHM, dan mendorongnya ke arah Pak Wibowo. Lihat ini Pak, keluarga bodoh dan serakah itu buta karena keserakahan mereka. Mereka tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun, selalu bilang itu rumah menantu, tapi dengan bodohnya berpikir bahwa hanya dengan menikah, semuanya otomatis menjadi harta bersama. Pak Wibowo membuka sertifikat itu, matanya berbinar kagum. Luar biasa. Sertifikat ini atas nama Mbak Dewi seorang, dengan catatan jelas bahwa ini adalah harta hibah dari orang tua sebelum menikah. Secara hukum, ini adalah 100% harta pribadi Mbak.
Budi dan ibunya tidak punya hak 1 sentimeter pun atas rumah itu. Status mereka saat ini hanyalah orang yang diizinkan menumpang. Benar, itulah kartu as yang saya dan ibu sembunyikan selama ini. Dulu ketika saya akan menikah dengan Budi, melihat keadaannya yang miskin, ibu saya diam-diam membeli rumah itu dan menghibahkannya atas nama saya sebagai hadiah pernikahan sebelum akad nikah. SHM-nya selalu disimpan di brankas ibu. Karena cinta dan ingin menjaga harga diri suami, saya berbohong bahwa rumah itu kami beli dengan cicilan bersama. Saya banting tulang mencari uang, mendekorasi rumah, dan menafkahi seluruh keluarganya. Kebaikan dan pengorbanan saya telah memupuk keserakahan dan ilusi para parasit itu. Bagus sekali, kata saya sambil mengelus permukaan sertifikat itu. Beberapa hari lagi setelah saya pulih, saya akan memberi mereka hadiah kejutan. Sementara saya bersantai merencanakan serangan dengan pengacara, di rumah 3 lantai di pusat kota, keluarga suami saya hidup dalam kebusukan. Tanpa saya, rumah itu seperti tempat sampah, pakaian kotor berserakan, piring kotor berjamur menumpuk. Karena kehabisan uang, mereka hanya makan mie instan. Tenang saja, kata Bu Susi dengan angkuh. Dia pikir dia berani cerai, perempuan janda mana ada yang mau? Sebentar lagi juga dia akan kembali merangkak minta maaf. Saat itu, akan aku paksa dia ganti rugi emasku. Budi menimpali dengan percaya diri. Ibu benar. Kalaupun cerai, rumah ini dibagi 2. Harganya 15 miliar, kita dapat 7,5 miliar. Kita jual saja, beli apartemen mewah. Sisanya buat aku ganti mobil dan Ratih bisa sekolah ke luar negeri. Mereka berhayal dengan serakah. Tidak tahu bahwa badai akan segera datang untuk menghancurkan ilusi mereka. 10 hari setelah keluar dari rumah sakit, kesehatan saya pulih sepenuhnya. Pagi itu, saya mengenakan setelan kerja hitam yang elegan, sepatu hak tinggi, dan lipstik merah menyala. Pukul 10 pagi, 2 truk kecil berhenti di depan rumah 3 lantai itu. Saya turun, diikuti oleh Pak Wibowo, 2 polisi, seorang tukang kunci, dan 5 pekerja dari perusahaan pindahan. Pintu rolling door ditutup rapat. Tukang kunci segera mengebor kuncinya. Dalam 2 menit, pintu terbuka. Saya melangkah masuk dengan angkuh. Pemandangan di dalam membuat saya mual. Sampah berserakan, dan ketiga parasit itu sedang bermalas-malasan. Melihat kami masuk, mereka terkejut. Siapa kalian? Beraninya masuk ke rumah saya? Teriak Budi. Saya tersenyum dingin. Rumahmu? Kamu sedang bermimpi? Pak Wibowo dengan lantang mengumumkan, berdasarkan SHM, pemilik sah rumah ini adalah Ibu Dewi. Ini adalah harta pribadi sebelum menikah. Penghuni yang ada saat ini tidak punya hak milik. Pemilik rumah meminta kalian segera mengemasi barang dan pergi. Apa? Tidak mungkin, teriak Bu Susi. Saya kasihan pada kalian, makanya saya berbohong, kata saya dingin. Saya menafkahi kalian selama 5 tahun sudah cukup. Hari ini saya datang untuk membersihkan sampah. Atas perintah saya, para pekerja mulai memasukkan semua barang-barang milik mereka ke dalam karung sampah besar. Pakaian, sepatu, tas palsu, semua dilempar tanpa ampun. Berhenti, tas Chanelku, jerit Ratih, tapi ia didorong minggir. Budi hendak melempar asbak ke arah saya. Tetapi seorang polisi menghentikannya dengan ancaman penangkapan. Ketiganya hanya bisa pasrah melihat seluruh harta benda mereka dilempar ke trotoar seperti sampah. Siang itu, di bawah terik matahari, Bu Susi berguling-guling di trotoar, berakting sebagai korban. Tolong. Menantu durhaka mengusir kami. Ratih mencoba merekam video untuk mencari simpati, tetapi polisi memperingatkannya tentang UU ITE dan pencemaran nama baik. Mendengar ancaman pidana, mereka terdiam. Budi dengan marah mengancam saya. Kamu akan menyesal. Dewi. Pengadilan akan membagi rumah ini. Saya tertawa terbahak-bahak. Aku menunggu gugatanmu di pengadilan, untuk melihat parasit sepertimu punya hak apa menuntut hartaku. Sebaiknya kau cari tempat berteduh untuk malam ini daripada menggonggong di sini. Brak. Pintu rolling door ditutup, memisahkan dunia bersih saya dari tumpukan sampah di luar. Di bawah tatapan sinis para tetangga, ketiga orang itu harus menyeret karung-karung sampah mereka, mencari tempat kumuh untuk berteduh. Sebulan kemudian, di pengadilan, saya datang dengan pengacara, tenang dan percaya diri.
Budi dan ibunya datang dengan pengacara amatiran, menuntut pembagian rumah 15 miliar. Mereka berargumen tentang kontribusi dalam pernikahan. Tapi argumen mereka hancur lebur. Pak Wibowo menunjukkan bukti tak terbantahkan, SHM rumah diterbitkan sebelum tanggal pernikahan kami. Menurut hukum, itu adalah 100% harta pribadi saya. Pak Wibowo juga menunjukkan bukti rekening koran, bahwa 100% biaya hidup, bahkan uang jajan Ratih, berasal dari rekening saya. Sementara gaji Budi habis untuk foya-foya. Bukti pesan teks saat saya sekarat juga ditunjukkan, membuktikan penelantaran dan pemerasan. Hakim mengetuk palu. Gugatan cerai saya diterima. Tuntutan pembagian harta Budi ditolak seluruhnya. Rumah itu tetap menjadi milik saya. Budi ambruk di kursinya, siok. Mimpi 7,5 miliarnya hancur. Bu Susi menangis meraung-raung. Mereka meninggalkan pengadilan dengan tangan hampa dan rasa malu yang tak terkira. Saya melangkah keluar menyambut cahaya kebebasan. Karma datang dengan cepat. Beberapa bulan setelah perceraian, saya mendengar kabar kehancuran keluarga Budi. Tanpa uang dari saya, Budi terjerumus dalam kemiskinan. Dipecat dari pekerjaan karena reputasi buruknya, ia menjadi pemabuk dan sering mengunjungi tempat-tempat prostitusi murah. Tak lama kemudian, ia didiagnosis positif HIV. Dibuang oleh perusahaan dan masyarakat, ia melarikan diri entah kemana, menunggu kematian dalam kesendirian. Ratih, yang terbiasa hidup mewah, terjerat pinjaman online ilegal. Untuk membayar utang, ia mencoba memikat pria kaya, tetapi malah tertipu. Ia dibius, dirampok, dan foto-foto telanjangnya digunakan untuk memerasnya. Terjebak, ia dipaksa menjadi pekerja seks untuk melunasi utang. Mimpinya menjadi sultan berakhir di rumah bordil yang kotor. Mendengar nasib kedua anaknya, Bu Susi menderita stroke. Ia selamat, tetapi lumpuh separuh badan, mulutnya miring. Di sisa hidupnya, ia tinggal sebatang kara di sebuah kamar kontrakan yang bau dan kumuh, hidup dari belas kasihan tetangga. Terbaring di tikar lapuk, ia sering menangis, mungkin teringat pada semangkuk bubur hangat yang pernah saya buatkan untuknya saat ia sakit. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Adapun saya, setelah membuang sampah itu, hidup saya mekar kembali. Karier saya menanjak, saya menjadi direktur pemasaran. Saya semakin cantik dan berwibawa. Untuk merayakan ulang tahun ibu, saya membawanya berlibur ke sebuah resor mewah di Bali. Di sanalah, takdir mempertemukan saya kembali dengan Dr. Bima, pria baik hati yang telah menyelamatkan saya. Kami menyadari ada ikatan yang kuat di antara kami. Malam itu, di bawah senja yang indah, ia dengan lembut menggenggam tangan saya. Hati saya yang telah sembuh, berani membuka diri untuk cinta yang baru, untuk kehidupan yang cerah dan damai. Seorang wanita yang salah, memilih suami seperti masuk ke jalan buntu. Tetapi jika ia berani berbalik arah, dan menghancurkan jalan penderitaan itu, ia akan menemukan langit kebebasan yang luas. Pengorbanan buta hanya akan memelihara orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mencintai diri sendiri adalah kekuatan sejati.